Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari Alfariza Fatsal Lutfia dan saya Basyiratus Syafitri akan menjelaskan materi tentang sejarah awal masuknya hukum Islam di Indonesia dengan pembahasan gesekan antara politik dan hukum Islam masa kerajaan Islam. Yang pertama yakni masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Indonesia sudah menganut berbagai macam kepercayaan, seperti kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan-kepercayaan ini sangat kuat dan sangat mengakar di hati masyarakat Indonesia. Selain adanya kepercayaan tersebut, di Kepulauan Nusantara juga sudah ada peradaban dan kebudayaan yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Pada abad ke-7 Masehi, kerajaan itu antara lain Kerajaan Sriwijaya yang menguasai Nusantara, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Kedah di Semenanjung Malaya. Kemudian setelah abad ke-7 Masehi, di tanah Jawa muncul antara lain Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri dan Singosaren, serta Kerajaan Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara sebagaimana Kerajaan Sriwijaya pada sebelumnya. Jalur masuknya Islam di Indonesia menurut beberapa macam teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh Snodgrass dan Pineapple yang menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Bukti teori ini bahwa batu nisan makam Raja Malik As-Saleh yang merupakan Raja Kerajaan Samudra Pasai bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan tersebut juga terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Teori yang kedua adalah teori Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7 Masehi. Sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Beliau menyatakan bahwa Islam datang pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang bersifat internasional dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Asia Timur atau Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Teori ini dibuktikan oleh adanya makam Fatimah binti Maimun. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini juga, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya menyatakan, menurut kronik atau sumber luar negeri, pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Selanjutnya teori terakhir adalah teori Persia. Pencetus teori Persia ini adalah Husain Jayadiningrat. Teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Persamaan tersebut antara lain, pertama,
Adanya peringatan 10 Muharram atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Karena penyebaran Islam berlangsung damai, tidak melalui jalur futuhat atau ekspansi, maka perkembangannya di Indonesia pun sangat pesat. Banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam membuat mereka menyadari perlunya membentuk kekuasaan yang mengatur persoalan-persoalan keislaman. Kesadaran ini kemudian memunculkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, Banten, Cirebon, Mataram, Demak, Kutai, Banjar, Bone, Ternate, dan Tidore. Kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang sultan dan memberlakukan syariah Islam. Masuknya Islam ke Nusantara mempengaruhi tata hukum di Indonesia. Hukum Islam telah merubah hukum Hindu yang kemudian berwujud hukum perdata sebagai hukum yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Ketentuan hukum Islam banyak diterima masyarakat, khususnya di bidang hukum keluarga. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam datang ke Kepulauan Nusantara dan dipeluk sebagai agama oleh bangsa Indonesia telah terjadi jauh sebelum penjajah Belanda datang ke negeri ini, sehingga keberadaan hukum Islam di Indonesia telah menjadi hukum yang hidup sebelum diberlakukannya hukum kolonial. Pembahasan selanjutnya yakni politik hukum Islam pada masa kerajaan Islam. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat, baik pada tatanan masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara. Penerimaan dan penerapan hukum Islam ini dapat dilihat pada masa-masa awal kerajaan Islam. Pada masa Kesultanan Islam, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara atau hukum positif. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing, seperti halnya Kerajaan Islam Samudra Pasai yang berdiri di Aceh pada akhir abad ke-13, dilanjutkan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Beberapa aspek politik hukum Islam yang telah berkembang pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia, di antaranya adalah yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Menurut Ibnu Battutoh, kerajaan ini sangat berperan dalam mengislamkan daerah Jawa dan Malaka. Adapun mazhab hukum Islam yang berkembang di Kerajaan Samudra Pasai saat itu adalah mazhab Imam Syafi'i yang kemudian dikenal di Indonesia sampai sekarang. Di Samudra Pasai juga diberlakukan lembaga-lembaga keagamaan seperti qadhi dan mufti, pelaksanaan jihad, jizyah, dan pemisahan wilayah Islam dan bukan Islam di Kesultanan Samudra Pasai dengan pemikiran dan aturan hukum Islam. Yang kedua adalah Kerajaan Cirebon. Di Cirebon terdapat 3 bentuk peradilan yang berjalan, yaitu pertama, peradilan agama yang berwenang terhadap perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman mati. Kedua, peradilan Drigama yang berwenang pada perkara perkawinan dan waris. Peradilan Drigama bekerja dengan pedoman hukum Jawa kuno dan diselesaikan menurut hukum adat setempat. Ketiga, peradilan Cilega yang merupakan peradilan khusus masalah niaga. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Fatah di Kerajaan Demak adalah awal berlakunya syariat Islam di Jawa. Untuk pelaksanaannya di seluruh wilayah Kerajaan Demak, Sultan Fatah mengambil sumber dari beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i, seperti kitab Tuhfah al-Mahtaj, kitab Muharrar, kitab Takrib, dan masih banyak lagi. Sultan Fatah bahkan memulai melaksanakan
syariat Islam di tanah Jawa dengan menyusun karya besar yang terkenal dengan kitab Jugul Muda. Kitab ini merupakan kodifikasi hukum syariat Islam yang diambil dari beberapa kitab fikih, terutama kitab Muharrar, Takrib, dan Tahfal, sebagai kitab undang-undang Kesultanan Demak dan dilengkapi Salokantara dan berisi 1044 contoh kasus hukum. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini mencapai babak gemilangnya pada masa Sultan Iskandar Muda, yang pada saat itu sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam. Sesuai dengan konstitusi Kerajaan Aceh Darussalam, Qonum Mauquta Alam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati seperti hukuman rajam bagi putranya yang bernama Murah Kupok karena terbukti berzina dengan istri seorang perwira kerajaan. Sultan Iskandar Muda juga mengeluarkan kebijakan mengharamkan riba dalam wilayah kekuasaannya. Di kerajaan ini, peran keagamaan dipimpin oleh seorang ulama yang disebut Syekhul Islam. Pada masa Syekhul Islam dipegang oleh Nuruddin Ar-Raini. Ia memegang beberapa kitab yang kemudian menjadi pegangan para hakim di seluruh wilayah kekuasaan Aceh dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian adalah Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan. Sebelum abad ke-18 Masehi, dalam Kerajaan Banjar, pimpinan agama tidak termasuk dalam struktur kerajaan. Hukum Islam sebelumnya tidak diberlakukan dalam kerajaan. Hukum yang berlaku saat itu terhimpun dalam sebuah buku undang-undang hukum yang disebut Kutara. Kitab tersebut disusun oleh Arya Trenggana ketika dia menjabat sebagai Mangkubumi kerajaan. Mangkubumi mempunyai wewenang dalam keputusan terakhir seseorang yang dijatuhi hukuman. Baru setelah Tahmidullah II berkuasa, perkembangan Islam semakin maju. Hal tersebut tidak terlepas dari peran beberapa ulama. Perubahan terjadi ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali dari Makkah. Ia sangat disegani karena ilmu agama yang mendalam, sehingga beliau diangkat menjadi penasihat dalam kerajaan. Hubungan baik antara sultan dan ulama terlihat jelas dalam kitab Sabilal Muttadin yang ditulis atas permintaan sultan yang berkuasa pada saat itu untuk dijadikan pedoman hukum meski masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada masa pemerintahan Raja Ternate yang ke-18 yaitu Sultan Zainal Abidin, hukum adat dan pemerintahan kerajaan berhasil diubahnya menjadi syariat Islam yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dan pada saat pemerintahannya, Islam secara resmi dijadikan sebagai agama kerajaan di Ternate. Sultan Zainal Abidin berhasil membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam dengan melibatkan para ulama untuk bergabung di dalamnya, dan kemudian langkah-langkahnya tersebut diikuti oleh beberapa kerajaan yang ada di Maluku. Pada masa kepemimpinan Sultan Saifuddin, hukum Islam berhasil diterapkan di Tidore, bukan hanya hukum perdata, melainkan pula hukum pidana seperti hudud dan takzir yang diperuntukkan kepada penduduk Tidore yang melanggar syariat Islam. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Qadhi memainkan peran penting dalam pemerintah Kesultanan Banten. Selain bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, ia juga berperan dalam penegakan hukum Islam seperti hudud. Pada tahun 1651 sampai 1680 Masehi, di bawah kekuasaan Sultan Ageng, diberlakukan hukuman terhadap pencuri dengan memotong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, dan seterusnya untuk pencurian harta secara berturut-turut senilai 1 gram emas. Di sana juga menghukum orang yang menggunakan opium dan tembakau, serta hukuman berat juga dilakukan terhadap pelanggaran seksual. Peradilan Banten disusun menurut hukum Islam
yang memang pada masa Sultan Hasanuddin tidak ada bekas pengadilan yang berdasar pada hukum Hindu. Pada abad ke-17 Masehi, hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh qadhi. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Pada masanya, Sultan Agung telah memberlakukan hukum perdata serta hukum pidana di Kerajaan Mataram Islam dengan mengambil landasan hukum dan aturannya dari kitab-kitab Qissos. Menurut Kuncen Keraton Yogyakarta, alun-alun Yogyakarta di masa lalu merupakan lapangan tempat pelaksanaan hukum rajam dan potong tangan bagi pezina atau pencuri yang terbukti bersalah. Di masa Kesultanan Mataram ini telah dikenal istilah perdata dan pidana. Jika dibandingkan dengan Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Mataram jauh lebih spesifik dan mampu mengakomodasi hukum adat setempat, yakni adat Jawa. Di antara bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia yang banyak meninggalkan ciri-ciri pada sistem pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini adalah Kerajaan Mataram di Jawa, terutama ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan umum. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan datangnya Islam yang disetujui oleh kedua kerajaan tersebut, kemudian keduanya menjadi kerajaan terkuat. Hal tersebut dikuatkan kembali dengan terjadinya konversi di dalam Islam secara besar-besaran yang ditandai dengan keluarnya dekret oleh Sultan Alauddin pada 9 November 1607 Masehi. Dekret tersebut berbunyi, Kerajaan Gorontalo menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang bernaung di bawah kerajaan harus menerima Islam sebagai agamanya. Setelah menjadi kerajaan Islam, Raja Goa menempatkan Parewa Syara, pejabat syariat atau pengadilan tingkat 2. Parewa Syara dipimpin oleh qadhi, yaitu pejabat tinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan atau pengadilan tingkat 3. Di pengadilan tingkat 1 diangkat pejabat bawahan yang disebut imam, serta dibantu oleh seorang khatib dan seorang bilal. Demikianlah presentasi dari kami. Banyak kurangnya dari kami, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.